Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaifa halukum? How are you kids? Semoga abang-abang semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa semangat dalam menuntut ilmu bidang sains ya. Bidang ilmu sains ya. Hari ini kita melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya mengenai electrical circuit atau rangkaian listrik ya. Di sini Ustadz akan menunjukkan bagaimana cara merangkai rangkaian seri ya menggunakan virtual lab crocodile physics ya. Jadi dalam pembelajaran daring ini, dalam jaringan ini ya, bisa memanfaatkan salah satu aplikasi virtual lab. Jadi kita masih bisa tetap praktikum walaupun pembelajaran jarak jauh ya atau PJJ. Jadi yang pertama Ustadz akan demonstrasikan yaitu menyusun atau merangkai rangkaian seri yang terdiri dari 3 lampu, kemudian sumber tegangan baterai 9 volt dan saklar ya. Jadi yang pertama kita ambil lampu dulu ya. Lampu kita susun secara seri ya. Series electrical circuit. Oke. Ada 3 lampu ya. Kita susun secara sejajar menunjukkan bahwa ini adalah rangkaian seri. Kemudian kita ambil sumber tegangan baterai. Bebas ya, boleh 9 volt, 3 volt ya. Kemudian saklar ya. Saklar ini fungsinya apa? Seperti saklar lampu ya. Ketika diketek maka dia nyala lampunya ya. On off lampu ya saklar ini. Mati atau hidup lampu ya. Kita hubungkan dengan kabel ya. Ini kabel. Kita hubungkan setiap lampu ke lampu lainnya dengan menggunakan kabel ya. Kita hubungkan ke baterai ke saklar ya. Oke. Ini belum menyala, kenapa? Karena saklarnya dalam keadaan off ya. Kita on kan maka lampu akan menyala. Nah, ya. Ini yang pertama rangkaian seri ya. Kita ingin mengecek benar tidak teori rangkaian seri atau konsep rangkaian seri bahwa ketika hambatan atau lampu disusun secara seri maka tegangannya terbagi ya. Maksud tegangan terbagi itu apa? Tegangan di lampu 1 berbeda dengan di lampu 2, berbeda dengan di lampu 3 ya. Kita cek benar tidak konsepnya. Di lampu 1 ya, ini belum masuk ke lampu ya, tegangannya masih 9 volt. Ini belum masuk ke lampu. Artinya apa? Tegangan di sini sama dengan tegangan inputnya. Apa inputnya? Baterai ya. Kita cek setelah memasuki lampu, maka tegangannya menjadi 6 volt ya. Jadi tegangannya menjadi 6 volt. Kemudian masuk lagi ke lampu 3, ke lampu 2, tegangannya menjadi 3 volt ya. Dan seterusnya ya. Ini juga 3 volt nantinya. Nah, jadi sesuai dengan konsepnya bahwa ketika resistor atau lampu disusun secara seri, maka tegangannya akan terbagi ya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Kuat arus ya atau current. Kita cek. Currentnya ketika di dalam baterai ya, ini arus input ya. Masukkan input, masukkan arusnya, input arusnya sebesar 261,78 miliampere. Ya. Kita cek. Ketika di lampu 1, ini masih input ya, 261,78 ampere, sama dengan yang di baterai. Ketika sudah melewati lampu arusnya, apakah masih tetap atau berubah? Kita lihat di sini ya. Nah, nilainya sama, bahwa arusnya masih 261,78 miliampere ya. Kemudian ketika sudah melewati lampu 2, kita cek lagi berapa kuat arusnya. Masih sama,
261,78 miliampere. Di lampu 3 juga masih sama ya, 261,78 miliampere. Terbukti ya bahwa konsepnya benar ya. Konsep yang mengatakan bahwa kuat arus di rangkaian listrik akan sama nilainya dan tegangan di rangkaian listrik akan berbeda nilainya atau terbagi tegangannya ya. Oke. Rangkaian seri sudah terjawab semua, sudah terbukti bahwa konsepnya adalah benar ya. Bagaimana dengan rangkaian paralel? Apakah benar konsepnya? Kita cek ya. Cek dan recheck. Sama seperti tadi, kita ambil lampu ya, bola lampu 3 saja ya. Tapi susunannya kita susun, kita rangkai secara paralel. Lampu yang kedua ya, lampu pertama, lampu kedua, dan lampu yang ketiga. Mudah ya menggunakan aplikasi ini, nanti saya kirimkan linknya, bisa di-download ya, download sendiri bisa. Rangkai secara paralel ya. Kita koneksikan dengan kabel ya, agar arus dan tegangannya bisa mengalir ya. Kalau tidak ada kabel, gimana tegangan sama arusnya mengalir? Oke. Koneksikan antar lampu. Pastikan kabelnya terhubung semua. Kita ambil sumber tegangannya baterai 9 volt ya. Baterai 9 volt. Oke. Dan sama seperti tadi, kita ambil saklar ya. Saklar lampu. Ya, jadi kalau saklar ini dimatikan, ini ya, mati lampunya ya. On off lampunya. Kita hubungkan juga tegangan, sumber tegangan dengan saklar ya. Kabel ini juga kita hubungkan. Ini kita hubungkan langsung ke rangkaian ya. Cek. Ya. Dari sini kita lihat ya. Dari nyalanya lampu kelihatan bahwa rangkaian paralel lebih terang. Kenapa? Karena tegangannya tidak terbagi ya. Jadi yang menyebabkan lampu menyala terang itu tegangan ya. Kita lihat. Kita cek apakah sesuai dengan teori bahwa, ingat konsepnya apa? Pada rangkaian paralel tegangannya sama ya. Jadi tegangan di lampu 1, di lampu 2, di lampu 3 nilainya sama ya. Sementara kuat arusnya gimana konsepnya? Kebalikan dari seri, bahwa kuat arus pada rangkaian paralel nilainya terbagi. Artinya apa terbagi? Bahwa kuat arus di lampu 1, di lampu 2, di lampu 3 nilainya berbeda ya. Kita cek dari awal tegangan input atau sumber energinya, sumber tegangannya berapa? 9 volt ya. Kita cek di lampu 1 apakah 9 volt? 9 volt ya. Voltnya 9 volt. Kemudian di lampu 2 sama 9 volt. Di lampu 3 9 volt juga ya. Terbukti ya bahwa terjawab konsep yang mengatakan tegangan pada rangkaian paralel nilainya akan selalu sama di setiap lampu. Kemudian kita cek kuat arusnya ya. Kita cek kuat arus inputnya berapa? Arus inputnya 1,44 ampere ya. Ini arus yang ada pada baterai ya. Masukan arusnya atau input arusnya. Kita cek apakah nilainya sama dengan arus total ya. Ini arus total ya, yang ada di lampu ini arus total, tegangan total ya. Arus totalnya sama dengan 1,44 ampere. Kita cek arus pada lampu 1 berapa nilainya? 481,17 miliampere.
Ingat ya, 481,17 mA. Kita cek lagi pada sumber arus 1,44 ampere ya. Berarti nilainya berbeda ya. 481,17 mA ini sama dengan 0,48 ampere ya. 0,48 ampere. Dia dibagi 1000 ya. 0,48 ampere. Kemudian di lampu 2 sama nilainya dengan di lampu 1, di lampu 3 juga sama nilainya ya. Tetapi arus total dengan arus ini berbeda. Sesuai dengan konsep bahwa arus total sama dengan I di lampu 1 sama dengan ditambah I di lampu 2 ditambah I di lampu 3. Ya, bahwa arus di 3 lampu ini ketika dijumlahkan nilainya sama dengan arus yang ada di baterai. Ya, terjawab konsepnya ya, bahwa tegangan pada rangkaian paralel nilainya tidak terbagi ya, sedangkan kuat arus di rangkaian paralel nilainya terbagi ya. Sampai sini terjawab ya konsepnya. Nah, kemudian kita bandingkan ya karakteristik di antara dua rangkaian ini. Yang pertama bisa dilihat nyala lampunya di seri lebih redup. Apa sebabnya? Karena tegangannya terbagi ya. Jadi yang menyebabkan lampu menyala lebih terang atau lebih redup itu adalah tegangannya. Sedangkan di rangkaian paralel nyalanya sangat terang ya, bisa dilihat lampunya dibandingkan dengan ini ya, redup ini sangat terang. Kenapa? Karena tegangan di baterai sama dengan di tegangan setiap lampu ya. Jadi kalau kita mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, jika ingin lampu menyala lebih terang, lampunya kita rangkai secara seri atau paralel? Iya, secara paralel ya. Baik, sampai sini saja pertemuan kita pada kali ini ya. Nanti kalau mau aplikasinya silahkan japri Ustadz ya, saya kirimkan linknya, bisa dicoba langsung di rumah ya. Ini masih banyak ya, ada gelombang, ada optik ya, dan ada energi ya, banyak ya. Jadi yang berbau-bau fisika ada di sini semuanya ya. Saja dari Ustadz, semoga tetap semangat dalam mempelajari bidang ilmu sains ya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaif halukum? Ya, how are you kids? Bagaimana kabarnya abang-abang semua? Ya. Semoga abang semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa semangat dalam menuntut ilmu dunia. Ya. Dalam hal ini kita melanjutkan pembelajaran IPA pada pertemuan sebelumnya yang saya tugaskan untuk melihat video pembelajaran di akun YouTube Ustaz. Ya. Sebelumnya telah saya sampaikan materi mengenai rangkaian listrik seri dan paralel. Hari ini ya, Ustaz memberikan beberapa contoh soal dan pengerjaannya. Ya. Jadi dapat membantu abang semua dalam memahami materi rangkaian listrik ya. Di sini ada 3 soal yang telah Ustaz buat ya. Simpel saja soalnya. Masih soal tahap sederhana ya, tahap awal. Yang pertama nomor 1 itu ada 3 hambatan yang dirangkai secara seri ya. Ditanya hambatan totalnya ya. Nih hambatan totalnya. RT berapa ya. Jadi konsepnya diingat, R total pada rangkaian seri persamaannya apa? R total pada rangkaian paralel persamaannya apa? Ya. Kemudian nomor 2, 3 hambatan juga, tetapi sudah dihubungkan dengan tegangan ya. Input voltase atau baterai ya. Ingat konsepnya bahwa kuat arus selalu mengalir dari kutub positif ya. Kemudian soal nomor 3, rangkaian apa ini ya? Berbeda dengan nomor 1 dan 2. Hambatannya disusun secara paralel dan disambungkan atau dikoneksikan dengan tegangan atau sumber tegangan sebesar 2 volt. Ditanyanya apa? Hambatan total dan arus pada hambatan 2
ya. Kita mulai nomor 1. Sangat mudah ya nomor 1 ini. Tapi bagi yang belum bisa juga tidak apa-apa. Saya ajarkan sampai benar-benar bisa ya. Nomor 1 diketahui ya, kita buat diketahui seperti biasa. R1 sama dengan berapa di sana? 2 ohm. R2 4 ohm. R3 6 ohm. Oke. Kemudian ditanya R total. Oke, mudah sekali ya. Soal nomor 1 kita jawab. R total pada rangkaian seri. Apa persamaannya? R1 tambah R2 tambah R3. Ingat ini hanya berlaku untuk rangkaian seri ya. Saya ingatkan kembali persamaannya. Kemudian tinggal kita masukkan R1-nya berapa? 2 ohm, R2-nya 4 ohm, R3-nya 6 ohm. 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 12 ohm. Selesai, nomor 1. Totalnya sama dengan 12 ohm ya. Kita lihat nomor 2. Tidak ada pertanyaan ya, masih mudah nomor 1 ya. Nomor 2 kita buat diketahui ya, sama memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Diketahui R1, R2, R3, V ya. Sumber tegangan. Satunya berapa? 4 ohm. R2-nya 6 ohm, R3-nya 6 ohm, tegangannya 2 volt. Ditanya I total. Oke, kita coba jawab. Ingat langkah yang pertama harus kita kerjakan itu apa? Untuk mengetahui arus pada rangkaian nomor 2, yang pertama kita harus kerjakan yaitu mencari R total. Menggunakan persamaan ini ya. Kenapa? Karena rangkaiannya sama, disusun secara seri. Langsung saja R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 4 tambah 6 tambah 6 ya. Sorry ya, ini 2 ya, yang R3 bukan 6. Ini saya salah tulis ya, bukan R2, R3-nya itu sama dengan 2 ohm, bukan 6 ya. 2 ohm, oke. Ini juga kita ubah menjadi 2 ohm. 4 tambah 6 tambah 2 sama dengan 12 ohm. Dapat R totalnya. Belum selesai ya, ini baru hambatan totalnya. Kita lanjutkan mencari I total. Nah, untuk mencari I total berlaku persamaan umum ya. Persamaan umumnya apa? I total sama dengan V total dibagi R total. Saya ingatkan kembali ya. Kita kotakkan bahwa ini penekanan ya. Bahwa rumus yang digunakan itu ini. Persamaan umumnya. Kita masukkan angkanya. V totalnya berapa? Ini ya, V total ini V yang ada pada rangkaian seri ya. Konsepnya apa? V-nya ya. 2 volt dibagi 12. Sama-sama dibagi 2. Coret, 1/6 ya. 1/6 ampere ya. Boleh dalam bentuk pecahan saja jawabannya ya. 1/6 ampere ya. Jadi total yang mengalir, arus total yang mengalir pada rangkaian ini 1/6 ampere. Kenapa? Karena tegangannya juga kecil ya, hanya 2 volt. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan nanti boleh komentar ya di kolom komentar.
Sekarang kita jawab nomor 3. Nomor 3. Kita langkah awalnya sama seperti 1 dan 2 tadi, kita buat diketahui agar memudahkan kita dalam menyelesaikan soal. R1, R2, R3, V total ya. Oke, R1-nya berapa? 2 ohm, R2-nya sama, R3-nya juga sama. Ya, saya buat 2 ohm semua agar memudahkan dalam mengerjakannya. Totalnya berapa? 2 volt. Oke, ditanya. Ada 2 yang ditanya. Yang pertama, ini A misalkan. Ini B. Yang A, R total. Yang B, I2. Apa maksud I2? I pada hambatan 2. Kuat arus pada hambatan 2 ya. Kita jawab A, R total. Ingat, R total pada rangkaian paralel persamaannya apa? 1 per R total tambah 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jika ada 4 hambatan, 1 per R4 dan seterusnya ya. Ini saya kasih kotak penekanan bahwa ini persamaan hambatan total pada rangkaian paralel ya. Jadi diingat terus ya. Yang kotak-kotak ini adalah persamaan yang kita gunakan pada penyelesaian soal ini ya. Tinggal kita masukkan angkanya ya. 1 per R total sama dengan 1 per 2 ya. Tambah 1 per 2 tambah 1 per 2. Kenapa? Karena R-nya nilainya sama semua ya. Penyebutnya udah sama, langsung kita selesaikan. 3 per 2. Ingat ini belum selesai ya. Di sini 1 per R total sama dengan 3 per 2. 1 per R total. Maka R totalnya berapa? Tinggal dibalik saja. 2 per 3. Oke, R totalnya sama dengan 2 per 3. Atau kalau kita ubah ke bentuk desimal 0,6667 ampere ya. 0,6667 ampere. Afan, bukan ampere ya Allah. Ohm ya, hambatan. Ohm. Oke, 2 per 3 ohm. Pertanyaan yang pertama, yang A, sudah terjawab. Jawabannya 2 per 3 ohm atau 0,667 ohm. Ya. Yang kedua, yang B. Kita coba jawab yang B. Pertanyaannya, mencari I2, arus pada hambatan 2. Ya. Langsung saja, kita menggunakan persamaan umum. Persamaan umumnya apa? I sama dengan V dibagi R. Ya. Ini persamaan umumnya, kita gunakan yang ini. Saya kotakin lagi biar ingat terus ya. Tapi di sini pertanyaannya apa? I2 ya. Maka diganti I-nya kita gunakan I2 V2 R2 ya. Kalau mencari I2 maka semua komponennya harus 2 semua. Tegangannya tegangan 2, hambatannya hambatan 2. Nah, pertanyaannya I2-nya belum kita ketahui ya. R2-nya sudah, berapa R2-nya? R2-nya 2. Nah, pertanyaannya V2-nya berapa? V2-nya belum ada, Ustaz. Nah, ingat konsep di awal bahwa V total pada rangkaian paralel itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Ini konsep ya. Konsep pada rangkaian paralel. Bahwa tegangan di rangkaian paralel nilainya sama, tidak terbagi ya. Artinya apa? Tegangan di sumber tegangan 2 volt akan sama dengan di R1 akan sama dengan di R2 dan di R3. Tapi kebalikannya, kalau kuat arus I total ya, apa saya menggunakan
warna hitam saja. Kalau kuat arus pada rangkaian paralel, kebalikannya. Ya. Ini sudah saya sampaikan ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya ingatkan lagi. Persamaan khusus pada rangkaian paralel. Ya. I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Ya. Kebalikannya, kalau paralel, I-nya yang terbagi. Ya. Bahwa kuat arus di R1, R2, dan R3 berbeda nilainya. Ya. Nah, pertanyaan kita tinggal mengerjakan yang I2. V2-nya berapa jadi? V2-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena V2 sama dengan V total. Ya, terjawab ya. Tinggal kita masukkan angkanya. V2-nya berapa tadi? 2 volt dibagi R2. R2-nya berapa? 2 juga. 2 dibagi 2, 1. Satuannya apa? Ampere. Ya, mudah ya. Jika kita tahu konsepnya, akan mudah dalam mengerjakan soal seperti ini. Tapi jika tidak tahu konsep, tidak bisa. Ya, diingat-ingat pada yang Ustadz kotak-kotakin. Ya, yang di kotak-kotak itu ada maknanya apa? Bahwa itu adalah persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Ya, insyaallah Ustaz jawab. Kalaupun kecepatan, nanti Ustaz ubah ya pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan selanjutnya akan Ustaz pelankan lagi. Ya, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.